Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, kita terkenal dulu ya, bahwa mata pelajaran ekonomi kelas 11. Kenalkan, saya Pak Alek Marzuki, biasa dipanggil Pak Alek. Langsung kita menginjak ke materi, waktunya yang terbatas. Yang pertama yang mau kita bahas di bab pertama semester 1 adalah membahas tentang pendapatan nasional. Di pendapatan nasional ini nanti ada 3 sub yang kita pelajari. Yang pertama adalah konsepnya, dan yang kedua metodenya, dan yang ketiga adalah pendapatan per kapita, dan kemudian yang keempat adalah materi tentang pendistribusian pendapatan. Nanti kita bagi menjadi 4 pertemuan. Jadi bab 1 ini nanti kita jadikan 4 pertemuan. Pertemuan pertama langsung aja kita bahas, yaitu tentang konsep pendapatan nasional. Yang lainnya tentang teori-teori nanti bisa dibaca sendiri ya, cari di artikel, buku dan sebagainya, banyak silakan dibaca karena hanya merupakan teori. Kita langsung lanjut ke yang pembahasan berikutnya, yaitu tentang komponen atau konsep-konsep pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional ini ada terdapat 6 konsep atau 6 pengertian yang harus Anda kuasai. Cara garis besarnya yang pertama adalah produk domestik bruto atau bahasa Inggrisnya PDB, Gross Domestic Product. Apa itu PDB? Adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun ya. Kuncinya ada di kata-kata domestik. Domestik itu wilayah, jadi barang dan jasa yang hanya dihasilkan di negara Indonesia, baik itu yang dihasilkan orang Indonesia asli maupun orang asing yang berada di Indonesia. Itu namanya produk domestik bruto atau gross domestic product. Kemudian yang kedua adalah tentang konsep produk nasional bruto atau gross national product. Kali ini kunci kata kuncinya untuk gampang mengatakannya dari kata-kata nasional. Kalau kata-kata nasional artinya adalah orangnya, personalnya. Artinya bahwa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk, ya, kata-kata penduduk, oleh penduduk asli negara tersebut, baik yang berada di negara sendiri maupun yang berada di negara luar, TKI dan sebagainya, itu nanti menghitungnya di produk nasional bruto. Jadi bedanya kuncinya hanya di kata-kata domestik dan kata-kata nasional. Saya ulangi biar lebih paham untuk memahaminya. Kalau yang domestik itu barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu negara. Kalau yang produk nasional itu dihasilkan oleh warga negaranya. Bedanya ada di situ ya. Kemudian untuk berikutnya yang produk nasional itu, pendapatan nasional itu, pendapatan personal dan pendapatan disposable ini masuk ke dalam rumusnya. Langsung ini ya. Karena nanti intinya kita harus bisa menghitung berapa jumlahnya, berapa DNP-nya, berapa NNP-nya, berapa NNI-nya dan sebagainya. Kita lihat gross national product atau produk nasional bruto tadi yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, itu rumusnya adalah GDP ditambah pendapatan faktor itu dari luar negeri. Sebenarnya sini tidak harus standarnya positif, bisa juga negatif ya. Kenapa bisa positif, bisa negatif? Tergantung nanti neto luar negeri itu lebih banyak yang mana. Yang namanya neto luar negeri itu selisihnya. Selisihnya siapa? Selisihnya orang asing yang bekerja di Indonesia dan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Itu kita cari selisihnya. Itu namanya neto pendapatan faktor neto dari luar negeri. Rata-rata negara berkembang, ini tandanya adalah negatif. Karena apa? Rata-rata kita lebih banyak membayari uang asing, membayar gaji orang asing yang bekerja di negara kita daripada kita dapat bayaran dari negara asing yang TKI kita bekerja di luar negeri. Rata-rata negara berkembang ini tandanya adalah negatif. Tapi kalau negara maju biasanya positif ya. Karena mereka lebih banyak mengekspor tenaga ahli. Kalau di negara berkembang itu biasanya lebih banyak mengimpor tenaga ahli. Nah, suatu saat kita harapkan ke Indonesia pun tidak harus negatif, kita usahakan untuk positif. Jadi ke depan yang diekspor itu bukan hanya tenaga kasaran ya, adalah tenaga ahli seperti yang dicanangkan Presiden kita, bahwa kita sudah tidak boleh mengekspor TKI yang hanya
apa istilahnya dijadikan pembantu rumah tangga, tukang kebun dan sebagainya itu sudah dilarang. Jadi yang kita ekspor TKI kita besok adalah yang minimal lulusan di D3. Tujuannya apa? Biar nanti kita bisa positif. Ya, punya GMB sama dengan GDP ditambah atau dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri. Yang kedua, kemudian untuk menghitung NNP dan nasional produk umumnya adalah GNP ini. GNP dikurangi dengan penyusutan. Kalau dalam istilah akuntansi kan harta kekayaan yang dimiliki negara itu setiap tahun nilainya disusutkan, jadi ada nilai penyusutannya. Kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga menghitung net national income adalah NNI dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi NNI umumnya adalah NNP sini tadi, kemudian dikurangi pajak tidak langsung. Apa itu pengertian pajak langsung dan tidak langsung, itu kita bahas pada bab yang berikutnya. Berikutnya konsep yang keempat, menghitung PI, personal income, pendapatan perseorangan. Rukunnya adalah NNI tadi, net national income dikurangi dengan iuran-iuran. Biasanya ada iuran asuransi, iuran jam sos atau jaminan sosial, kemudian laba yang ditahan dengan pajak perseorangan ditambah dengan transfer payment. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau yang PI ini pendapatan perseorangan belum siap untuk dibelanjakan, karena masih ini sudah menerima gaji tapi masih untuk bayar-bayar, jadi belum siap dibelanjakan. Kemudian yang terakhir, nah belanja yang siap, pendapatan yang siap untuk dibelanjakan itu terkenal dengan istilah DI, disposable income. Artinya apa? PI, personal income dikurangi pajak langsung. Konsepnya secara ringkas dari perhitungan tadi, kalau dibuat umumnya seperti ini ututannya. Yang tadi GDP, untuk menghitung GMP tentunya GDP dikurangi neto luar negeri. Ya, sini bisa positif bisa negatif, tergantung tadi, tergantung orang asing yang bekerja di negara kita dan warga negara kita yang bekerja di luar negeri itu lebih banyak yang mana. Kemudian untuk menghitung NNP tentunya adalah GMP dikurangi penyusutan. Dan untuk menghitung NNI, NNP dikurangi pajak tidak langsung. Dan untuk menghitung personal income adalah dari NNI dikurangi iuran-iuran ditambah transfer payment. Terakhir menghitung DI, PI dikurangi pajak langsung. Itu rumusnya. Kita kasih contohnya. Ya, kita kasih contohnya, misalkan ya, satu ya, untuk menghitungnya. Sudah saya tekan datanya, saya akan diketahui ya. GDP atau P biar sama gitu ya, GDP sama dengan contohnya adalah 5.000. Ini gambarnya ada. Kemudian yang kedua, data kedua, kita lihat ke contohnya. Kita sudah tulis rumusnya aja ya. Kita lihat contohnya. Ini contohnya untuk negara Indonesia. Ini ada data ekonomi yang dimiliki negara Indonesia dalam 1 tahun ya. Dan ini rumusnya yang tadi ya, kita pindahkan di sini. Kita lihat Indonesia punya GDP 5.000. Kemudian produk WNA di dalam negeri ini apa? Orang asing atau perusahaan asing yang ada di Indonesia ya menghasilkan produk sebesar 1.000. Kemudian yang berikutnya produk BNI di luar negeri. Ini adalah orang Indonesia atau perusahaan Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian penyusutan 500, pajak tidak langsung 100, iuran hari tua 100, jam sos 100, kematian 100, transfer payment atau pembayaran transfer 400, dan pajak langsungnya adalah 500. Kita masukkan ke rumusnya. Tinggal sebenarnya gampang ya, tinggal pindah saja. Yang sulit itu nggak pakai rumusnya ini harus apa ya. Dan mudah-mudahan nanti dalam soal sudah ditulis seperti ini, jadi kita tinggal mengisi. Tapi kalau ternyata dalam soal tidak ada, ya terpaksa harus menghafalkan ini. Ini yang paling sulit di sini, menghafalkan rumusnya. Kita coba. Kita hitung ya. GDP kita tulis ini, gross domestic product, kita tulis 5.000. Tinggal memindahkan saja. Dan tadi kan rumusnya menghitung GMP, GDP dikurangi neto luar negeri. Apa itu tadi neto luar negeri? Selisihnya ini ya. Selisihnya produk WNA di dalam negeri dan produk WNI di luar negeri. Kita cari selisihnya. Orang asing atau perusahaan asing yang bekerja di Indonesia menghasilkan 1.000,
sedangkan orang Indonesia atau perusahaan Indonesia yang berada di luar negeri cuma menghasilkan 500. Kita cari selisihnya adalah 500 ya. Sini tandanya negatif. Karena apa? Istilah gampangnya, kita bayari uang luar negeri 1000, tapi kita dapat bayaran dari luar negeri 500. Jadi kita masih tombol 500. Kalau tombol berarti tandanya negatif ya. Kemudian kita hitung GDP dikurangi nilai luar negeri, ketemu GNP, ketemunya 4.500. Berikutnya untuk menghitung NNP, GNP dikurangi penyusutan. Kita cari data penyusutan ini 500, masukkan sini aja 500 dikurangi, ketemunya adalah 4.000. Net nasional produk. Kemudian menghitung NNI, net nasional income, ketemunya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Cari pajak tidak langsung, ini 100, masukkan sini 100. Kita kurangi 4.000 dikurangi 100, 3.900. Kemudian untuk menghitung PI di rumus awal tadi kan, ketemunya NNI dikurangi iuran-iuran. Kita cari iurannya ada berapa? 1 dijumlah nanti. Iuran hari tua 100, jamsot 100, kemudian iuran kematian 100. 100 dijumlahkan, totalnya menjadi 300. Loh Pak, tadi di rumus awal ada istilahnya apa? Laba ditahan dan pajak kosongan. Kalau tidak ada, berarti nggak usah ditulis ya. Dianggap nol. Pajak istilahnya apa? Laba ditahannya nol, kemudian pajak persewanya juga nol. Kalau nggak ada, ditulis nol. Yang kita tulis yang ada saja, mana? Iuran. Kemudian kita kurangi NNI dikurangi iuran, ketemunya 3.600. Kemudian sini ada tambahan, tadi kan rumusnya PI, NNI dikurangi iuran ditambah transfer payment. Kita lihat transfer paymentnya berapa? 400. Kita tambahkan 400 transfer paymentnya. 3.600 ditambah 400 ketemunya 4.000. Personal income-nya ada 4.000. Terakhir menghitung disposable income. Jadi rumusnya adalah personal income dikurangi pajak langsung. Cari aja pajak langsung. Oh, pajak langsung adalah 500, tinggal dimasukkan ke sini. 500. Ketemu disposable income sebanyak 3.500. Rumusnya. Sekali lagi, yang penting apa rumusnya nih? Dari GDP, GNP, NNP, NNI dan PI sampai DI. Kalau kita nggak apa rumusnya, ya otomatis kita tidak akan bisa menghitung. Itu ya, untuk pertemuan pertama kita hanya fokus pada konsepnya, konsep menghitung pendapatan nasional ya. Kemudian nanti untuk melatih Anda gen terakhir, nanti Pak Alek langsung kasih tugasnya. Tugasnya nanti kita pakai model Google Classroom, nanti biar di share ke kelasnya masing-masing ya. Itu materi pertemuan pertama. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Pak Alek. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.